Ini adalah hasil dari campuran tadi. Ini juga sama, media tanam, poros, dan juga subur. Halo, ketemu lagi bersama aku Jaldik di channel Jaldik Friends. Di video sebelumnya kita udah membahas sedikit atau kenalan sedikit tentang jenis-jenis aglonema yang harganya di bawah 100.000 yang cocok banget untuk pemula. Nah, sebenarnya masih banyak banget jenis-jenis lain yang harganya di bawah 100.000. Nah, di sini kita masih ada red cochin, jenis-jenis cochin yang red cochin, ada cochin tembaga juga, ada cochin paramproy, ada cochin kameleon yang harganya sekitar 20 sampai 50.000. Nah, kita juga punya jenis-jenis dut anjamani. Nah, ini segini sekitar 70.000. Ini udah hampir diinduk. Terus ada juga super white. Nah, ukuran segini harganya sekitar 80.000 atau 90.000. Masih ada juga red anjamani, Venus, ruby jangmai, dan lain-lainnya. Nah, di video kemarin ada beberapa yang tanya, Mas, media yang cocok buat pemula apa? Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang media tanam yang cocok untuk pemula karena bahannya mudah didapat dan juga harganya murah. Kalau misalnya teman-teman mau beli, harganya murah. Kalau misalnya teman-teman mau nyari, mudah juga didapati. Tapi sebelum aku lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe, serta jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat informasi terbaru dari channel ini. Oke? Nah, sebelum kita lanjut ke komposisinya apa aja, aku pengen sedikit cerita ya. Sebenarnya media tanam aglonema itu bebas, apa aja yang ada sebenarnya bisa dipakai. Mau kokopit, sekam bakar, sekam mentah, kompos, tanah bakar, mungkin pupuk kandang, terus tanah biasa, itu bisa sebenarnya. Intinya media tanam itu harus memenuhi dua syarat. Jadi yang pertama adalah poros. Poros itu apa? Poros itu gampangnya gini, ketika kita menyiram tanaman, nah si air ini langsung akan turun dari pot itu poros. Kenapa harus poros? Karena batang aglonema itu relatif basah teman-teman dan mudah sekali busuk. Nah, kalau airnya terlalu lama mengenang di dalam pot, itu akan riskan sekali atau beresiko sekali untuk busuk aglonema. Oleh karenanya yang pertama media harus poros. Nah, untuk memoroskan media kita bisa gunakan sekam bakar ataupun sekam mentah. Nah, untuk alternatif lain kita bisa juga gunakan pasir malang atau mungkin pakis cacah atau mungkin bahan-bahan lainnya. Nah, kemudian syarat kedua adalah media harus subur. Kalau poros doang tapi nggak subur, aglonema nggak akan gemuk. Walaupun nanti pada akhirnya kita juga akan gunakan pupuk ya teman-teman, tapi tetap aja media utamanya harus subur. Nah, di sini kita gunakan tanah yang sudah bercampur dengan kompos. Nah, walaupun nggak boleh si aglo itu tidak boleh terlalu lama menggenang air dan terlalu basah, kita tetap butuh supaya si media itu lembab tapi tidak lembab berlebihan. Nah, salah satu media yang bisa dipakai adalah bahannya adalah kokopit ini. Nah, kokopit ini bisa menjaga kelembaban dari si media tanam, tapi nggak boleh berlebihan juga, karena kalau berlebihan itu nanti bisa menyebabkan kelembaban yang berlebihan yang berakibat pada lonyot atau busuk akar. Nah, ini media versi saya teman-teman, ada sekam bakar, sekam mentah, kompos, dan juga kokopit. Bisa juga teman-teman ganti dengan yang lainnya, itu bisa mau komposnya teman-teman ganti dengan tanah bakar atau tanah biasa bisa, terus nggak pakai kokopit juga bisa. Yang penting tadi ingat bahwa media tanam yang baik itu memenuhi dua syarat, yaitu poros dan juga subur. Kalau teman-teman udah bisa membuat komposisi yang poros dan juga subur, itu udah cukup. Paling nanti teman-teman tambahin dengan pemupukan secara rutin setiap seminggu, 2 minggu, atau sebulan sekali, tergantung dengan jenis pupuk yang teman-teman gunakan gitu.
Jadi nggak ada paten harus pakai ini, nggak ada teman-teman, intinya poros dan juga subur. Nah di sini aku punya 4 bahan yang biasa aku gunakan untuk membuat media tanam, yaitu sekam bakar atau arang sekam, sekam mentah, dan juga tanah kompos. Biasanya kalau aku nggak pakai kokopit, aku gunakan si kompos ini 2 bagian. Tapi karena aku gunakan kokopit, maka aku gunakan kompos 1 bagian dan juga kokopit 1 bagian. Terus gimana cara campurnya? Biasanya aku campur, aku masukin ke ember teman-teman. Nah aku masukin ke ember, terus aku aduk di dalam ember. Aduh. Biasanya aku gini aja bikinnya. Aku taruh dalam ember, aku campur di sini. Nah selanjutnya si media tanam itu tinggal dicampur aja. Di sini aku pakai ember, pakai apa aja bisa, tapi aku lebih suka pakai ember buat nyampur si media tanam. Campurnya rata ya teman-teman. Pakai ember sebenarnya biar lebih bersih aja, biar langsung ketampung di tempat itu. Nah udah jadi medianya. Nah ini adalah hasil campuran tadi. Ini sama, medianya cukup poros dan juga subur karena mengandung tanah kompos. Nah ini adalah media tanam versi saya ya teman-teman, karena memang di daerah sini itu terdapat banyak sekali sekam bakar, sekam mentah, kokopit, dan juga tanah kompos ya teman-teman. Jadi saya lebih sering menggunakan ini. Kalau misalnya di tempat teman-teman nggak ada nggak ada bahan-bahan ini, teman-teman bisa ganti dengan pasir malang, atau mungkin ganti dengan tanah bakar, atau mungkin diganti dengan tanah biasa, itu nggak apa-apa. Yang penting tadi intinya adalah 2, yaitu poros dan juga mengandung nutrisi. Walaupun pada akhirnya nanti tetap kita lakukan pemupukan agar tanaman lebih subur. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa kalau misalnya video ini bermanfaat, like, comment, share, dan juga subscribe, serta jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Terima kasih.